Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada tahun 1926 merupakan cikal bakal berdirinya Ikatan Dokter Indonesia yang pada saat itu pada zaman kolonial Belanda bernama PGI. Dan tanggal 24 Oktober 1950, Ikatan Dokter Indonesia dikukuhkan dan menjadi organisasi profesi kedokteran satu-satunya di Indonesia. Saudara, anggaran dasar Ikatan Dokter Indonesia telah mentasbihkan bahwa ID merupakan agen perubahan dan juga agen pembangunan. Bila kita komparasi dengan visi Waikanan unggul dan sejahtera, apa-apa saja yang akan dilakukan oleh ID cabang Kabupaten Waikanan dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Waikanan hingga 2026 mendatang telah hadir di studio All News Podcast selektif dan edukatif Ketua ID Cabang Waikanan Dr. Ronald Gestano Winarji. Oke, selamat datang Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Waikanan Dr. Ronald Gestano Winarji. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Bang Edward. Iya. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia biasa, kita selalu meminta berkah dan karunia-Nya. Iya, betul. Mudah-mudahan sehat selalu, Bang. Oke, terima kasih kehadirannya di sela-sela kesibukan selain sebagai ketua dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Waikanan, juga seorang dokter bedah ini. Di sela-sela kesibukan masih menyempatkan diri hadir di All News Podcast. Terima kasih sekali lagi, Dok. Dan Dok, kalau saya melihat memang kita baru pertama kali ini ketemu nih. Boleh dong cerita sedikit bagaimana sehingga seorang Ronald setelah selesai di lanjutan sekolah tingkat atas kemudian mencoba ataupun memilih profesi sebagai dokter. Boleh dong cerita sedikit sebelum kita ngobrol-ngobrol ke hal yang lain. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bang Edward. Jadi kalau cerita kenapa bisa jadi dokter itu sebenarnya bukan kemauan saya sebenarnya. Tapi karena memang orang tua bersikeras. Apakah orang tua juga seorang dokter? Tidak, Om. Jadi tidak ya? Latar belakang orang tua saya itu guru. Guru ya, oke. Ya, jadi pada tahun 80-an bapak saya pernah mengajar di SMA percobaan di sini. Jadi sahabat beliau termasuk bapak orang tua dari bapak bupati kita. Oke, Pak Haji Kalbadi. Oke. Terus murid-murid beliau salah satunya Bapak Herwan Sari. Pak Herwan Sari. Ya, jadi memang ayah saya sudah menginjakkan kaki untuk mengajar di SMA percobaan itu tahun 80. Tahun 80. Itu pun yang mendorong saya untuk menjadi ASN di sini, Om. Oke. Karena ayah saya bilang, coba kamu daftar ke Belambangan Umpu saat saya selesai jadi dokter. Karena di sana memang masih membutuhkan. Oke. Akhirnya dengan saran orang tua, tahun 2005 atau 2006 itu saya mendaftar sebagai ASN di Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, okay. Masih mengabdikan diri lah. Iya. Kalau kita memang melihat profesi sampai hari ini, memang profesi kedokteran memang cukup diidam-idamkan oleh sejumlah kalangan muda anak-anak kita. Jadi sebuah profesi yang memang sangat mulia dan kemudian juga sangat diidam-idamkan oleh, mungkin tidak salah kalau saya sampaikan, sebagian lebih daripada sebagian masyarakat ingin menjadi dokter. Tetapi uniknya Bung Ronald, juga saya baca CV-nya sekarang masih menempuh pendidikan magister hukum. Ini bertolak belakang ini. Boleh dong cerita sedikit ini. Boleh. Iya. Ya, jadi memang ternyata selain dunia kedokteran yang saya tekuni selama ini, ternyata dunia hukum itu menarik juga. Menarik juga untuk dipelajari ya. Jadi memang hukum itu memang sudah masuk ke dalam semua aspek kehidupan kita. Benar. Di situ ada hukum. Kalau
berkaitan dengan bidang saya ada hukum kesehatan di situ, Om. Oke. Oh iya. Kalau berkaitan dengan bidang lain ada pidana, perdata, internasional, budaya, banyak sekali hukum itu. Apalagi memang kalau dikaitkan dengan profesi, Om, hukum kesehatan. Itu yang akan saya perdalami, Om. Di hukum kesehatan ya. Karena memang hukum kesehatan ini juga banyak menyimpan misteri ya. Kita bicara misteri. Iya, misteri. Ada beberapa memang yang sudah menjadi ketentuan masyarakat tidak tahu harus disosialisasikan. Betul, ya Dok ya. Jadi memang ada tirai yang harus memang bukan dibuka terang-terangan, Om, tapi yang harus diungkapkan kepada masyarakat melalui pendidikan hukum juga. Nah, termasuk hukum kesehatan. Makanya saya mencoba belajar itu. Belajar hukum ya, belajar ilmu hukum. Oke Dok, kita ke ID nih. Siap. Saya mau baca sejarah sedikit, sekilas saya mau baca sejarah. ID nih ya, organisasi profesi yang cukup tua. Dimulai tahun 1926 waktu itu PGI ya. Di zaman penjajahan Belanda, kemudian di tahun 1946 di zaman penjajahan Jepang sempat berubah nama nih. 24 Oktober 50 diresmikanlah ID nih. Iya. Jadi memang kalau saya melihat ID ini di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran memang satu-satunya ini organisasi kedokteran yang ada di Republik ini. Ini apa yang menarik sehingga Bung Ronald tertarik untuk menjadi ketua IDW kanan ini. Oke, jadi memang ID ini, Om, suatu organisasi masyarakat sebenarnya, Om ya. Dia termasuk organisasi yang non profit, Om. Non profit ya. Non profit artinya ya dari kita untuk kita aja. Dari kita untuk kita. Tidak bisa meminta sumber dana ke luar sebenarnya ya. Tapi memang kalau ada sponsor ya silahkan saja. Tapi intinya kita tidak bisa cari keuntungan. Oh iya. Tidak bisa cari keuntungan dari organisasi ini. Oke deh. Malah banyak pengorbanannya. Gitu kan. Jadi memang diutamakan sekali kesadaran anggota ya, kesadaran anggota untuk ya paling nggak bayar iuran anggota lah. Iuran anggota. Jadi dari situ organisasi bisa bergerak. Apalagi memang sekarang jumlah dokter di Waikanan itu sudah alhamdulillah sudah 120-an. 120 ya, Dok dari ya. tahun 2005 saya masuk sini baru sekitar 30 apa ya. Termasuk senior saya itu Dokter Putu. Yang di Banjir. Senior saya itu Dokter Rusli, Asui. Terus Dokter Heru di Rumah Sakit Umum, mantan direktur. Mungkin Om kenal kali ya. Iya. Jadi memang ada beberapa senior saya yang sudah mendahului. Tapi organisasi Ikatan Dokter Indonesia Waikanan sendiri terbentuknya baru tahun 2006, Om. 2006 ya. Di bawah kepemimpinan Dr. Edwin. Ini yang periode yang kedua ya. Di periode yang kalau kepemimpinan yang ketiga, Om. Ketiga ya. Oke. Setelah Dr. Edwin dipegang oleh Dr. Farida, Om. Oh, Dr. Farida. Dr. Farida yang suaminya notaris itu ya. Oh, yang sekarang ada di Kementerian Kesehatan ya. Setelah itu tamu kepemimpinan diserahkan ke wakilnya, Dr. Putri. Oke. Nah, saat itulah pemilihan ID lagi, makanya saya terpilih. Tertariknya kenapa nih, Bung Ronald? Kayaknya Om, tergerak aja hati ini untuk memberikan sesuatu lah, minimal sharing ilmu ke adik-adik kita lah, adik-adik kita, karena makin banyak jumlah dokter itu juga selain memberi manfaat, pasti ada masalah juga nanti. Benar. Masalah ya nggak ada manusia yang nggak ada masalah, Om. Betul. Artinya ini sebuah wadah yang betul-betul menghimpun dokter mencari solusi dari segala hal yang mungkin ada masalahnya ya. Kemudian Dok, kalau saya mau baca anggaran dasar nih Ikatan Dokter Indonesia, agen perubahan ini, agen perubahan dan juga agen pembangunan. Kemudian salah satu usahanya adalah bagaimana masyarakat bisa menjaga dan kemudian meningkatkan derajat kesehatan ini. Saya baca anggaran dasarnya. Kemudian kalau kita korelasikan lagi dengan visi dan misi Bapak Bupati kita di
visi Waikanan unggul dan sejahtera. Ada di misi ketiga, saya pikir berkaitan ya, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi SDM ini. Kemitraan seperti apa nih yang dilakukan oleh ID terhadap pembangunan kesehatan kita di Kabupaten Waikanan? Oke, jadi pada saat sebenarnya saya ini baru juga Om, baru terpilih pada tahun 2021. Oke, 2 tahun jalan ini. 2 tahun jalan. Jadi pada pertemuan pertama, audiensi pertama kita sama Bapak Bupati, kita sebagai organisasi independen Om. Sebenarnya dokter itu independen, tapi bisa ditarik kemana aja Om. Oke. Fleksibel ya. Kadang-kadang bahkan ada yang bisa masuk politik juga. Oh, bisa. Tapi sebenarnya independensi itu tetap ada. Apalagi mengenai teknik medis Om. Kita audiensi sama Bapak Bupati, kita siap untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk dinas kesehatan dan bidang kesehatan untuk seperti Om Edward bilang tadi, untuk menaikkan taraf hidup. Iya. Derajat kesehatan masyarakat. Termasuk yang sekarang lagi ini tentang stunting Om. Oh, stunting. Oke. Stunting ini memang kita perintahkan atau kita instruksikan kepada seluruh dokter di puskesmas di kabupaten untuk mengurangi angka stunting. Oke, kita bicara peran dinas kesehatan. Siap. Ini peran dinas kesehatan juga peran ID nih. Ini seperti apa nih? Apa komparasi integrasinya sehingga tidak bertabrakan ini? Jadi memang ada sebagian dokter yang juga termasuk ASN. ASN iya. Sebagian lagi dia bergerak di swasta atau mandiri. Oke. Atau bahkan jadi dokter perusahaan. Dokter perusahaan misalnya di Waikanan ada perusahaan kayu itu Om. Itu ada juga dokternya Om. Ada ya. Jadi sebenarnya kolaborasinya saling bahu-membahu aja tentang informasi kesehatan yang terbaru, atau tentang izin praktek, atau tentang masalah konsultasi kesehatan. Jadi lintas sektoral. Kalau kita bicara stunting Dok, memang ini menjadi perhatian. Bapak Bupati kita sangat konsentrasi sekali dengan angka stunting kita. Pandangan ID sendiri terhadap stunting di Kabupaten Waikanan, ini trennya menurun atau memang cenderung stagnan dan meningkat? Kalau saya lihat cenderung menurun. Karena memang kita lihat indikator perbaikan ekonomi ya. Oke. Sekarang di kampung-kampung ya mohon maaf, kendaraan itu bukan jadi suatu alat transportasi, itu bukan jadi suatu masalah. Benar. Kemungkinan dengan bertambahnya transportasi juga akan meningkatkan daya beli Om. Oke. Daya beli masyarakat. Nah itu peran kita memang untuk menyadarkan masyarakat bahwa memang gizi anak itu penting. Oke. Jangan bapaknya punya semua tapi anaknya nggak kurus. Itu misalnya gitu. Jadi salah satunya begitu. Oke. Ya kalau kita elaborasi dan kita kolaborasikan, saya pikir kemitraan ID dan dana kesehatan itu saya pikir terintegrasi ya, terhubung dengan baik ya. Beberapa program ID saya pikir juga kalau saya membaca anggaran dasar daripada ID ini adalah meningkatkan kemitraan dengan lembaga terkait. Saya pikir di Kabupaten Waikanan dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan juga dengan Dinas Kesehatan nih. Kalau kita melihat ini Dok, indeks pembangunan manusia kita memang sekarang di angka 68. Indikatornya salah satunya adalah angka harapan hidup ini. Angka harapan hidup itu indikatornya ke bawah nih, ada angka kematian bayi, kemudian angka kematian ibu. Ini konsultasi dan kemudian program dengan dinas kesehatan ataupun instansi terkait untuk meningkatkan angka harapan hidup kita ada nggak Dok di ID Dok? Kalau di ID itu kan kita tidak membuat
program Om. Oke, Tapi memberi masukan kepada instansi terkait. Oke. Misalnya seperti dinas kesehatan dan rumah sakit. Makanya di setiap kesempatan kita bisa bicara dengan Ibu Kadis, Bapak Direktur Rumah Sakit. Disitulah kita pengen berperan aktif untuk membantu. Tapi program sendiri itu yang punya dinas dan rumah sakit. Tapi kita siap, misalkan perlu penanganan spesialistik. Mungkin perlu kunjungan dokter spesialis ke puskesmas tertentu. Jadi tingkat koordinasi ini berjalan dengan baik dok ya? Iya. Bahkan sampai pada masalah rujukan Om. Jadi seandainya pun terjadi masalah di tingkat puskesmas, kita koordinasi dengan dinas kesehatan koordinasi rumah sakit. Misalkan tentang ibu melahirkan, dokter kandungannya standby nggak? Iya. Dokter bedahnya ada nggak? Karena dalam kasus beberapa kasus kesehatan tuh ada yang emergensi. Kalau nggak ditolong bisa membahayakan nyawa misalnya. Nah itu kadang-kadang jam 12 malam pun Ibu Kadis telepon saya. Ini di puskesmas ini ada masalah. Misalnya minta tolong dokter untuk koordinasi dengan rumah sakit karena mungkin rumah sakit belum dapat kabar misalkan. Jadi ya terpaksa saya berkoordinasi dengan dokter spesialisnya misalkan untuk mengatasi masalah kayak gitu. Jadi peran komunikasinya dan peran koordinasi dengan dinas dan lembaga terkait memang selama ini berjalan dengan baik ya dok ya. Alhamdulillah. Bahkan Ibu Kadis pun sampai saat ini untuk kadang-kadang untuk menentukan suatu keputusan pun kadang ngobrol gitu ya. Ya gimana sih Pak Dokter misalkan ya kita seyogianya memberi masukan agar semata-mata ya untuk kepentingan masyarakat lah. Dok, meningkatkan pelayanan kesehatan memang bukan hanya isu sosial ya dok ya, menjadi isu politik malah. Iya, ini jualan politik yang luar biasa ini dalam setiap pemilihan ini. Isu pelayanan kesehatan ini luar biasa menjadi konsumsi publik. Apakah ini menjadi konsumsi publik sesaat atau kemudian berkesinambungan ya? Namanya isu politik ini dok, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sendiri, koordinasi ID terhadap instansi terkait termasuk dinas kesehatan dan juga rumah sakit umum kita seperti apa dok? Ya, jadi kalau isu ini memang kadang-kadang kami ini terbentur dengan masalah fasilitas Om. Fasilitas. Tapi selama ini dengan janji politik Bapak Bupati ya, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Tapi memang tidak ada yang belum sempurna. Dengan pemindahan rumah sakit lama ke rumah sakit baru yang lebih presentatif dan yang lebih lengkap. Itu Bapak Bupati Subang sudah menunjukkan komitmen. Itu sudah berjalan dengan beberapa tenaga dokter umum sedang disekolahkan juga Om. Sekarang itu usul dari kita. Dari ID ya. Jadi memang tenaga-tenaga yang kurang akan kita lengkapin untuk menunjang pembangunan di kanan. Alhamdulillah Bapak Bupati dan jajarannya termasuk direktur rumah sakit, termasuk dinas kesehatan, kolaborasi kita. Kolaborasinya mantap ya. Dok, kalau kita mulai kultur geografis Kabupaten Wai Kanan ada 15 kecamatan, kemudian jarak yang cukup berjauhan daerah satu dengan yang lain. Ketersediaan tenaga kesehatan kita, terutama dokter nih, menurut pandangan ID sendiri ini, apakah sudah cukup atau ada perlu penambahan lagi dokter kita di beberapa puskesmas? Ya, kalau menurut saya Om itu kan ada rasio.
Oh, rasio ya. Rasio. Ada penghitungan tersendiri ya, Dok ya. Rasionya itu sepertinya 5.000 pasien untuk satu orang dokter. Oke. Ya, mungkin yang lebih paham dinas kesehatan Om ya, untuk memetakan rasio ya. Rasio ini. Tapi dari sisi kita sebagai ID mungkin yang lebih penting adalah penempatan dokter-dokter yang letaknya jauh dari pusat kabupaten itu. Di negeri besar, kayak negara batin itu harus diberikan suatu reward lah Om. Oke. Iya kan? Iya. Jadi memang nggak semuanya dipukul rata. Misalkan diberikan salary sekian semua enggak. Mungkin menurut saya sebagai stimulus. Stimulus. Jadi dokter-dokter yang di ujung tombak yang jauh-jauh itu Om mungkin agak diperhatikanlah nasibnya mungkin ya di kabupaten ini, sehingga banyak yang berminat gitu loh misalnya. Jangan ditempatkan sebulan tahu-tahu kasak kusuk mau pindah. Kan gitu. Enggak betah ya kayak. Betah. Jadi mungkin ya sebagai itu aja saran aja Om. Dari kita juga mungkin itu sudah berjalan Om. Kalau dari kita mungkin dari ID seperti organisasi lainnya lah, mungkin kalau ada kedukaan ya kita sumbangsi tali asi itu sudah berjalan. Sebagai agen perubahan dan agen pembangunan, kalau saya melihat anggaran dasar juga dokter ini kan diharapkan pada akhirnya juga menjadi salah satu pilar pembangunan nih. Melihat kultur geografi kita yang tadinya cukup berjauhan, kemudian saya membaca juga di RPJMD kita, rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Waikanan ini memang kalau status gizi buruk kita ini Dok, status gizi buruk kita memang sekarang di angka 0 ya, tapi pernah terjadi ya di tahun-tahun lalu. Nah, untuk menjaga ini Dok, kalau saya melihat kan tadi di salah satu anggaran dasarnya adalah bagaimana masyarakat kita menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan. Ini langkah sosialisasi apa? Apakah ada nih program dari ID untuk mensosialisasikan tentang bagaimana cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita Dok? Ya, oke. Jadi memang promosi Promkes itu. Nah, Promkes ya, iya. Dalam bidang promosi kesehatan. Promkes itu sudah berjalan mulai dari pelayanan puskesmas. Nah, puskesmas itu mungkin sudah dilakukan kegiatan Promkes di puskesmas itu mungkin setiap minggu ya, setahu saya. Minggu penyuluhan tuh. Penyuluhan ya. Penyuluhan kepada Promkes ya. Promkes masyarakat sekitar puskesmas untuk tergantung ini tema ya Om. Tergantung tema, mungkin tema tentang penyakit TBC paru, atau mungkin penyakit hipertensi pada orang tua, penyakit TBC pada anak-anak itu mungkin sudah berjalan. Nah, di rumah sakit sendiri itu di setiap bidang itu sudah berjalan juga di saat pasien datang untuk berobat Om. Jadi pasien datang berobat, ada hari-harinya kita memberikan suatu penyuluhan di rumah sakit. Nah, bagi ID sendiri mungkin yang kita kolaborasi kesediaan dokter-dokter para sejawat spesialis untuk memberikan ilmunya lah. Jadi di saat dia memberikan program itu berjalan, dihadirkan dokter spesialis penyakit dalam misalnya untuk menjelaskan bagaimana sih penyakit TBC paru atau penyakit hipertensi itu kepada masyarakat. Iya, tentu ID sendiri harus bersinergi ya dengan pemerintah daerah setempat di cabang kabupaten manapun. Saya pikir kalau melihat ini Dok, selain tadi kita melihat status gizi buruk kita, ini yang menarik juga perlu kita bahas nih Dok, DBD nih. Oh, ini luar biasa. Kasusnya ini masih ada terus setiap tahun. Ini bagaimana ID mendorong dinas kesehatan ini, mendorong dinas kesehatan agar lebih intensif lagi untuk memberantas ini nih DBD nih. Jadi memang
kalau lihat dari polanya Om. Jadi penyakit sendiri itu punya pola. Oh, ada sistem ya. Kalau udah masuk musim hujan, apa yang akan terjadi? Termasuk DBD. Musim panas, apa yang terjadi? Batuk pilek, ISPA, infeksi saluran pernapasan. Jadi pola penyakit itu tuh sudah dipelajari. Itu ada pelajaran yang namanya epidemiologi. Bahasa kedokteran nih. Bahasa kedokteran. Jadi mungkin penyakit DBD itu tidak bisa semena-mena sirna Om. Karena iklimnya pun begitu kita. Iklim hujan, lembab, karena negara tropis. Jadi penyakit-penyakit di negara tropis itu akan berbeda dengan penyakit-penyakit di negara barat di Eropa. Iya. Nah, jadi untuk mungkin ya langkah antisipasi atau meminimalisir itu memang ada di dinas kesehatan dan rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Apakah ini kalau kita melihat juga memang tersosialisasikan ini atau tersampaikan atau tidak kepada masyarakat? Apakah ini perilaku masyarakat yang kurang begitu menerapkan apa yang seharusnya diterapkan di lingkungan pada saat musim hujan, sehingga angka DBD kita sepertinya masih ada saja tiap tahun muncul, Dok. Jadi mungkin ya semua sektor sudah bekerja, tapi kalau masyarakat sendiri lalai Om, mungkin angka kejadian masih tetap ada. Seperti misalkan menguras bak mandi beberapa periode sekali. Oh, yang berapa M itu ya, Dok? Iya, itu Om. Jadi memang jentik-jentik dari nyamuk DBD ini kan dia berkembang biak di air yang tergenang. Nah, jadi mungkin apalagi masyarakat kita suka menyimpan air yang tergenang di tong ya Om ya, di tempat-tempat itu untuk penyimpanan storage mungkin. Nah, jadi mungkin ya itu tadi karena kurangnya pengertian tadi dan kurangnya sosialisasi bisa terjadi DBD ini. Tapi jangan sampai jadi wabah Om. Waduh. Yang jadi masalah itu seperti kemarin COVID. Nah, itu virus itu Om. Waduh, mengerikan sekali Om ya. Oke, kita ke COVID dulu nih ya. Menarik kan? Menarik. Ini 2 tahun terakhir memang jadi pembicaraan hangat, bukan hanya isu nasional kemudian menjadi isu internasional. Ini saya pernah melihat beberapa media di China sudah mulai lagi ada varian baru yang kemudian cukup mengkhawatirkan juga. Tindakan pencegahan nih Dok, agar ini kita udah new normal ini. Iya, betul. Agar ini tidak terjadi lagi, pencegahan apa nih yang sudah dimusyawarahkan oleh ID di Kabupaten Waikana gitu Dok. Betul. Jadi kalau melihat instruksi presiden sih sebenarnya kita sudah boleh tidak pakai masker. Masker iya. Betul iya benar. Tapi kalau ID sendiri berpendapat kebiasaan yang sudah pernah kita lakukan selama COVID itu tetap dijalankan. Hanya saja mungkin tidak seketat zamannya COVID. Ya. Kalau misalkan cuci tangan sering-sering, ya kan, atau tidak berkerumun di tempat yang tertutup. Nah, itu mungkin masih bisa kita lakukan. Jadi memang tidak menurut kami karena apalagi ada teman pilek Om. Iya. Kita ngobrol gini nih, teman pilek. Iya. Karena dia aerosol Om dari udara. Jadi kumannya berpindah dari udara. Nah itu cepat sekali kita tutup. Jadi sarannya untuk masyarakat kita, ini normal nih, jangan sampai nih ada varian baru kemudian ditemukan di Kabupaten Waikana nih. Aduh, cukup merasakan dia COVID melanda segala ekonomi, kemudian politik, di segala bidang tersendat. Ini saran kita buat masyarakat ini agar perilakunya tetap sehat seperti apa Dok? Jadi memang saran kita sebagai anggota masyarakat tetap selalu menjaga protokol kesehatan walaupun tidak seketat COVID Om. Mungkin hanya sekadar mencuci tangan, bersih-bersih badan, masker pun boleh dipakai saat kita ada teman kita yang pilek mungkin Om. Ada teman kita yang terinfeksi saluran pernapasan atas, ya mohon maaf kita harus
jaga diri kita juga. Oke. Nah, karena dari kita kena, kita ke rumah, keluarga kena. Jadi apalagi sudah ada gejala demam, ya berarti sudah ada tanda-tanda infeksi. Infeksi itu bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit, banyak Om. Tapi kalau bicara COVID, dia masih virus. Jadi katanya virus itu bisa sembuh sendiri Om, tergantung kekebalan tubuh kita. Imunitas ya. Nah, Oke. jadi pandai-pandailah menjaga kesehatan. Oke. Terutama ya olahraga mungkin Om ya. Olahraga ya. Olahraga, terus minum multivitamin ya untuk menjaga imunitas. Terus ya jauhi sumber-sumber infeksi lah. Misalkan kalau bekerja di banyak tempat yang berasap ya pakai masker. Misalkan. Menjaga diri itulah. Menjaga diri. Gitu, Dok, selama di Wekana Dok. Ini penyakit apa nih yang memang banyak dan kemudian ditemukan di Kabupaten Wekanan? Ya. Ini secara umum. Secara umum Dok. Secara umum. Iya. Ya. Kalau secara umum masih infeksi. Masih infeksi ya Dok ya? Infeksi Om. Semua infeksi. Infeksi saluran napas, saluran pencernaan, saluran kencing. Karena infeksi itu berhubungan dengan itu tadi, pola hidup. Oke. Pola hidup sehat. Jadi memang penyakit infeksi masih memegang peranan penting. Bahkan gara-gara infeksi bisa operasi Om. Oke. Masuk ke bidang saya tuh. Oke. Misalnya, oke. usus buntu. Itu kan awalnya gara-gara infeksi Om. Jadi usus buntu itu terjadi kalau teorinya sih karena banyak makan biji-bijian tuh Om. Biji cabai, biji jambu yang susah dicerna. Sehingga dia menyumbat saluran usus buntu. Usus buntu itu sebenarnya sebagai imunitas juga itu Om. Sehingga menyumbat usus buntu sehingga menjadi peradangan. Peradangan dalam tingkat lanjut tuh bisa pecah dan bernanah perut. Aduh sakit luar biasa Om. Kita bisulan aja sakit ya Om ya. Iya apalagi di dalam perut. Oke, Dok, ini rencana kerja kita ke depan Dok dalam upaya kita mendukung visi Bapak Bupati kita Wekanan unggul dan sejahtera. Ini apa nih rencana kerja kita ke depan Dok? Jadi memang rencana kerja ke depan kita baru melalui ini Om kemarin Hari Bakti Dokter ke-72. Oke. Ya, jadi 72 tahun ID itu terbentuk. Nah, jadi kemarin kita sempat adakan sunatan massal yang ringan-ringan saja loh. Nah, ringan-ringan. Karena memang menyesuaikan budget Om. Karena iuran tadi ya Dok ya. Iya. Ke depan mungkin kalau bisa kita adakan lebih besar lagi, ya itu tadi kita butuh kerjasama dengan Pemda untuk membuat suatu event yang lebih besar lagi Om. Jadi mungkin kita bisa melakukan suatu misalnya USG untuk ibu hamil. Terus juga spesialis kandungan ini kita sebar ke beberapa puskesmas yang besar. Jadi tidak harus ibu hamil itu datang ke rumah sakit. Cukup ditampung di puskes-puskes yang besar seperti Kasui, Banjit, Blambangan, Baradatu. Nah, jadi mungkin ke depannya itu Om, kita akan bergerak para spesialis ini kalau bisa ya sedikit meluangkan waktu lah untuk masyarakat untuk terjun di puskesmas. Jadi terutama ya sebenarnya puskesmas yang jauh-jauh sih Om ya. Iya. Jauh-jauh ya. Ya mungkin itu akan kita bicarakan nanti. Rencana kerjanya ya. Masih betah di Wekanan Dok? Alhamdulillah. Dok, ini kalau disuruh memilih nih yang menarik nih, ilmu hukum apa ilmu kedokteran nih? Dua-duanya. Kalau yang paling sulit? Kedokteran. Kedokteran. Iya.
Oke, dokter terima kasih kehadirannya di studio kami. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses selalu IDI Waikanan. Salam buat kawan-kawan. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi dengan hal-hal lain lebih Siap. menarik. Demikian saudara, bincang-bincang singkat saya dengan Ketua IDI Kabupaten Waikanan. Saya Edward Apriti, All News Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok.